Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu warga Desa Tegalrejo dan Natelu. Perkenalkan saya Vincent Timotius akan mempresentasikan materi teori pada Bapak Ibu sekalian tentang edible garden. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang edible garden secara umum itu apa, terus bagaimana cara mendesain di edible garden, serta kemudahan di edible garden sendiri ditambah dengan materi tambahan yang berkaitan yaitu bagaimana cara budidaya ubi jawa dan karung yang praktis dilakukan di rumah masing-masing. Untuk gambaran secara umum, edible garden merupakan taman dengan tanaman pangan yang dapat dimakan dengan variasi warna. Dapat didukung dengan keberadaan tanaman lainnya seperti tanaman hias, dan dapat dimulai dari beberapa pot dan kontainer hingga pekarangan rumah. Keuntungan dari pembuatan edible garden adalah kepuasan aktivitas fisik, relaksasi, menyediakan makanan. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam edible garden seperti iklim cuaca, jumlah lahan, kondisi tanah, lokasi, dan tentunya keinginan atau kebutuhan jenis tanaman, baik dari visual maupun konsumsi, serta harapan dan infrastruktur tambahan yang ingin ditambahkan. Edible garden sendiri dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang belum optimal. Pekarangan merupakan lahan yang dapat di sekitar rumah, seperti di bagian depan, samping, dan bagian belakang rumah. Tanaman di pekarangan rumah selain dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan pangan, juga dapat dimanfaatkan sebagai pagar hidup, hiasan, peneduh, penahan erosi, dan sumber obat-obatan. Pekarangan secara umum memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai sumber pangan, ekologi, dan keindahan. Dalam mendesain edible garden, tentunya harus diperhatikan juga kondisi lanskap yang ada, seperti aspek-aspek apa yang tidak diinginkan pada taman nantinya. Serta perlu diperhatikan juga tujuan edible garden secara jelas, seperti preferensi tanaman pangan, tingkat perawatan, gaya lanskap, elemen pendukung seperti lampu dan patung, kondisi permasalahan di pekarangan, lalu pencarian tema yang konsisten dari materi pengerasan, varietas tanaman, pemilihan warna. Tentu saja semuanya ini menjadi bahan diskusi atau konsultasi perancangan desain edible garden dengan klien, seperti itu. Umumnya gaya lanskap yang dipakai di edible garden atau di taman secara umum harus sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia. Contohnya seperti tropical, dengan contoh terapannya di Indonesia adalah gaya Jawa ya, gaya Jawa, Javanese, lalu ada Japanese, Mediterania, dan modern yang dapat dipadu satu sama lain dalam penggunaannya. Berikut ini adalah referensi gaya lanskap tropis. Dapat dilihat bahwa pada gaya lanskap tropis itu menekankan pada penggunaan tanaman tropis, selalu ornamen-ornamen kayu-kayuan, serta ditambah dengan pencahayaan yang natural cenderung ke warna oranye, seperti itu. Gambar yang di samping kanan merupakan warna-warna yang umumnya ditemukan pada gaya lanskap tropis, seperti itu. Berikut ini adalah contoh-contoh tanaman yang digunakan pada gaya lanskap tropis. Di sini saya mengacunya di daerah Hawaii dan sekitarnya, dapat juga dimodifikasi sedikit di Indonesia, seperti bougainville, colocasia, orchid, pisang, dracaena, dan kana, yang dapat disesuaikan dengan tanaman yang ada di Desa Tegalrejo dan Desa Natelu, tentunya di pekarangan rumah masing-masing. Lalu untuk dekor itu mengutamakan seperti patung
terbuat dari kayu dan batu. Lalu untuk material ditekankan seperti jerami dan bambu, dan secara umum terbuat dari kayu seperti itu. Untuk gaya lanskap kedua, yaitu Jepang, itu mengutamakan unsur ketenangan, mengutamakan unsur air juga, dan masih disertai dengan unsur patung seperti itu. Untuk warna yang dominan di dalam gaya lanskap ini dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Untuk dekor, itu umumnya digunakan juga bambu, lalu lampu pagoda, pohon bonsai, dan air terjun terbuat dari bambu seperti itu. Lalu untuk material dapat berupa pengerasan batu-batuan kerikil, lalu bisa juga seperti pasir dapat dimodifikasi. Lalu untuk tanaman terdapat lumut, lalu salean dan semacamnya. Beberapa tanaman yang mungkin dapat ditemukan juga di Indonesia seperti itu. Untuk gaya lanskap ketiga ada Mediterranean. Di sini mengutamakan ketersediaan tanaman pangan juga, seperti budidaya tanaman yang pangan yang tumbuh dan memiliki varietas warna seperti tomat, jeruk, dan sebagainya. Untuk gaya Mediterranean ini sendiri bersifat fleksibel, dapat dimodifikasi penerapannya di Indonesia seperti gaya lanskap sebelumnya seperti itu. Untuk warna yang dominan itu dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Untuk contoh dekor itu terdapat air terjun yang ada di dinding, lalu bisa berupa semak, lalu untuk materialnya itu bisa berupa lantai yang memiliki pola berbentuk kubus seperti travertine, tetapi ini dapat dimodifikasi dan digabung dengan gaya lanskap sebelumnya. Untuk pemilihan tanaman itu digunakan bunga-bunga yang berwarna cenderung ke ungu ya, seperti lavender, lalu rosemary, terus ada juga pohon buah warna kuning seperti lemon, bisa juga diganti dengan jeruk, dan seperti olive. Jenis-jenis tanaman ini bersifat yang umumnya ditemukan di gaya lanskap, tapi dapat disesuaikan dengan ketersediaan tanaman pangan maupun jenis tanaman lainnya yang terdapat di desa seperti itu. Berikut adalah gaya lanskap modern. Gaya lanskap modern mentingkan minimalitas serta dalam ornamennya itu digunakan ornamen yang memiliki sudut yang tajam serta tanaman yang mudah dalam perawatannya. Untuk contoh warna yang umum digunakan dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Contoh dekornya itu ada lampu yang berwarna bulat dengan motif tertentu serta disertai juga dinding bebatuan. Lalu untuk materialnya itu bisa berupa konkret atau semen, lalu seperti kaca dan besi seperti itu. Untuk tanaman yang umum digunakan bisa seperti kaktus, New Zealand flax, mungkin seperti nanas dan semacamnya ya. Lalu ada juga citrus atau tanaman buah seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang gaya lanskap. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit materi soft skill, bagaimana cara mencari jalan tengah antara keinginan pendesain dan klien secara umumnya. Dalam pertemuan dengan klien, harus dilakukan negosiasi antara keinginan klien dengan keinginan pendesain,
Strateginya berupa persiapan informasi yang lengkap, kebiasaan mendengar terlebih dahulu sebelum bicara, lalu lakukan negosiasi dengan decision maker, lalu posisi klien harus dipikirkan juga, lalu waktu kerja dan rincian desain juga harus dibahas, seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan materi tambahan, yaitu budidaya ubi jalar dalam karung. Ubi jalar ini memiliki manfaat dapat ditanam pada saat ini di musim kemarau sebagai cadangan pangan. Daunnya tidak terpakai, dapat untuk pakan ternak, serta dapat menjadi makanan khas di daerah wisata dua desa seperti umbi panggang atau gabus untuk tambahan penghasilan melalui media tempat wisata yang ada apabila jumlah umbi surplus di desa nantinya. Keuntungan menanam dalam karung adalah perawatan dan penanaman yang lebih mudah, teknik dan cara menanam praktis, tidak bekerja dua kali akibat proses penggalian tanah, dapat mengatasi permasalahan keterbatasan lahan, dapat mengatur sesuai ketersediaan tempat dengan kebutuhan yang perlu dibudidayakan, tanpa khawatir serangan hama, sistem budidaya yang tentunya sangat ramah lingkungan, tidak dapat dilakukan penghematan usaha melalui penggunaan karung, serta kemudahan dalam mendapatkan karung itu sendiri. Lalu saya akan menjelaskan tentang teknik budidaya ubi jalar dalam karung. Pertama, dilakukan pembelahan umbi bibit yang sudah matang, cukup tua dan sehat menjadi dua dengan katak atau pisau, disesuaikan secara membujur. Lalu potongan umbi bagian dalam ditusuk gigi atau lidis dari penyangga. Lalu gelas tinggi dan penampang sempit disiapkan diisi dan air bersih. Ini tujuannya untuk menginduksi merangsang agar akar dari umbinya itu bisa tumbuh terlebih dahulu untuk pembibitan. Lalu dimasukkan ke dalam gelas dengan setengah bagian umbi terendam air, dibiarkan beberapa hari hingga berakar dan bertunas. Lalu umbi kemudian dipotong menjadi beberapa bagian dan setiap bagian akan memiliki akar dan tunas. Lalu media tanam disiapkan dengan campuran tanah halus dan pupuk, rasionya 2:1, tapi dapat disesuaikan terserah Bapak Ibu. Dimasukkan dalam karung hingga penuh, kemudian lubang dibuat di tengah media tanam dengan ukuran panjang 5, lebarnya 5, lalu kedalamannya mungkin 10 cm, tapi dapat di fleksibel saja. Penanaman bibit ubi jalar dilakukan ke lubang tanah yang dapat 1 bibit ubi jalar atau lebih pada setiap karungnya. Kemudian penyiraman dilakukan rutin 2 kali sehari pada pagi dan sore, kecuali pada saat hujan tidak perlu disiram. Pemupukan bisa 2 minggu sekali. Ubi jalar dapat dilakukan pemanenan setelah 4-5 bulan. Itu untuk cara budidaya melalui umbinya. Tapi bisa juga melalui stek batangnya, seperti pertama tanah dicampur terlebih dahulu dengan pupuk dan sudah digemburkan diletakkan ke dalam karung. Lalu setelah itu bibit berupa tanaman ubi jalar yang sudah tumbuh dengan daunnya, itu umbinya dapat dipotong. Yang diambil itu hanya batangnya saja yang dipotong agar meruncing ke bawah untuk dijadikan stek. Lalu kemudian batang yang menjadi bibit itu ditancapkan secara merata pada karung sebagai media tanam. Dengan pembuatan lubangnya itu merata pada media karungnya. Lalu ditancapkan saja seperti pada gambar yang ada di slide ini. Lalu setelah itu ditunggu hingga 3,5 bulan, diperkirakan dapat dipanen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi teori Ladybird Garden. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian apabila dalam presentasi saya masih banyak kekurangan dan ada kesalahan tutur kata. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.